Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sekolah sahabat-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, supaya kami mengerti sekolah sahabat ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Minggu 14 Januari 2024 berjudul Tuhan telah menciptakan kita. Kita dapat membaca Mazmur pasal 8 dan Mazmur pasal 100. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 1, untuk pemimpin biduan Daud, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Pasal 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pedendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dalam Mazmur 100, pasal 1, ayat 1, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pasal 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanannya, domba gembalaannya. Pasal 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan menyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagaimanakah Tuhan dan manusia digambarkan dalam Mazmur ini? Apakah yang diungkapkan Mazmur ini tentang karakter Allah? Penciptaan memainkan peran penting dalam Mazmur untuk menegakkan kedaulatan Allah. Langit yang merupakan pekerjaan tangannya menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Itu kita dapat lihat dalam Mazmur pasal 19 ayat 2-5 dan Mazmur pasal 97 ayat 6. Nama Tuhan agung di seluruh bumi. Mazmur 8 ayat 2 dan 10. Tuhan telah menciptakan segalanya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu kita dapat lihat dalam Mazmur pasal 93 ayat 2 dan Mazmur pasal 102 ayat 26 sampai 28. Dia kekal dan lebih tinggi dari Allah bangsa-bangsa, yang hanya merupakan buatan tangan manusia. Itu kita dapat lihat dalam Mazmur 115 ayat 4. Tidak lebih. Berhala mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba. Mazmur 115 ayat 7. Adapun Tuhan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Mazmur 95 pasal 95 ayat 4 dan 5. Beberapa mazmur menggambarkan kuasa Tuhan atas kekuatan alam yang diyakini oleh bangsa lain bersifat ilahi. Misalnya Mazmur 29, Mazmur 93 dan Mazmur 104. Mazmur-mazmur ini menegaskan kembali bahwa pernyataan bahwa Tuhan berkuasa atas semua ciptaan dan maha kuasa dan bermartabat. Mazmur 100 ayat 3 menyerang satu bentuk penyembahan berhala yang tidak kentara, yaitu bersandar pada diri sendiri. Hal ini menekankan bahwa Allah menciptakan kita, punya dialah kita. Ciptaan juga bersaksi tentang kasih Allah. Segala sesuatu yang ada berulang keberadaannya kepada Tuhan, yang juga memelihara kehidupan. Mazmur 95 ayat 7 dan Mazmur 147 ayat 4-9. Perhatikan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan keberadaan manusia. Dia menjadikan Israel kuno umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Gagasan tentang umatnya dan domba gembalaannya
mengungkapkan keinginan Allah untuk menjalin hubungan yang erat dengan umatnya. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kuasa untuk memberkati dan menyebabkan umatnya berkembang. Dan dengan demikian, dialah satu-satunya yang layak disembah dan dipercaya. Banyak mazmur yang menyerukan kepada segala yang bernapas seluruh bumi, laut dan segala isinya untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terlihat dalam ciptaan, bahkan dalam ciptaan duniawi yang jatuh. Dan kitab Mazmur mengarahkan kita hanya kepada Tuhan yang layak disembah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita dapat melihat itu dalam Mazmur pasal 8 ayat 5. Apakah tanggapan Anda terhadap Allah sebagai pencipta Anda? Ketika Tuhan memanggil bintang-bintang dengan namanya dalam Mazmur 147 ayat 4, menurut Anda, seberapa besar lagi perhatian Tuhan terhadap Anda? Tuhan memberkati. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah kami di surga, pada sini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan sekolah sahabat-Mu. Kiranya sekolah sahabat yang singkat ini dapat menjadi bimbingan bagi kami ya Bapa, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi tuntunan bagi kami ya Bapa. Ya doa kami ya Bapa, dalam putra-Mu Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.